Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Asy-Syahid. Asy-Syahid nama Allah Ta'ala yang ke-51. 51 sudah. Yang artinya menyaksikan atau yang hadir dengan ilmunya. Nah, jadi syahid itu bisa diartii menyaksikan. Nah, menyaksikan di sini ada 3 makna. Nah, kata-kata menyaksikan telah. Nah, jadi Allahu syahidun. Allah itu syahid. Apa syahid? Makna yang pertama, Allah itu yasma aqwalal abdi. Allah Ta'ala itu mendengari apa-apa perkataan hamba. Jadi apa aja pandiran hamba, Allah mendengar. Nah, Allah mendengar. Jadi satu, yasma'u aqwalal abdi. Jadi Allah syahid. Yang pertama, yasma'u aqwalal abdi. Allah mendengari apa-apa perkataan hamba. Mudahan kita kawa menjaga lidah kita, amin. Mudahan muntong ini jangan mewada orang. Mudahan muntong ini bisa memuji orang. Nah, sama itu tak ju'ilal lisan lisanai la linnasai. Dijadiakan lidah untuk memuji, bukan untuk mawada. Nah, karena Allah Ta'ala syahid. Allah menyaksikan apa omongan kita. Ada. Jadi Allah itu syahid. Syahid itu apa? Allah mendengar apa pandir kita. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita sembahyang, baik itu rukun qauli, ya kan, baik itu sunat qauli, baik itu bacaannya sunat, baik bacaannya wajib. Nang wajib di dalam sembahyang itu ada 5: takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat di tasyahud akhir, kemudian salam pertama. Selain itu bacaannya sunnat. Nah, ketika kita menggawi bacaan-bacaan di dalam sembahyang, baik itu rukun, baik itu nang sunat, ya kah? Mudah-mudahan kita ingat Allah syahid. Allah Ta'ala menyaksikan. Menyaksikan apa? Allah menyaksikan apa nang kita pandir dengan samanya Allah, dengan mendengarnya Allah. Nah, junta khusus tuh sembahyang bebacaan rasa didengar kalau, nah rasa didengar. Jadi rasa didengar. Junta nang kayak orang musabakah juga, rasa dijuri itu bagus bacaan. Ya Allah, junta. Nah, jadi sama itu satu dulu. Makna yang kedua, Allah syahid. Makna yang kedua, wayara af'alal abdi. Allah melihat seluruh gawian hamba. Apa aja nang kita gawi, Tuhan melihat. Nah, melihat itu namanya syahid. Nah, jadi oleh karena itu apa aja gawian kita rasa dilihat Allah. Sebenarnya rasa kadada rasa Allah tuh melihat. Jadi kesalahan itu di kita, kita kehilangan rasa, kehilangan zauk, ya kah? Kehilangan rasa. Hati itu kan wajdaniun. Wajada yajidu itu wajadan. Wajada itu artinya memperdapati. Hati itu sifatnya wajdaniun. Arti wajdaniun itu maknanya memperdapati. Kata-kata memperdapati itu termasuk rasa. Nah, mudahan ada rasa didengar, mudahan ada rasa dilihat. Bagus bacaan sembahyang,
bagus. Af'al gawian sembahyang, berdirinya, rukuknya, iktidalnya, ya kah, sujudnya, duduknya, bagus gawian sembahyang. Batu makninah nang sunat-sunat ning digawi, sifat-sifat rukun digawi, sunat-sunat rukun digawi. Mengapa garang rasa dilihat? Entah. Jadi bacaan bagus, rukuk sujudnya bagus. Mengapa gerang? Amalakan Allah itu syahid fi salatina dulu. Mudahan kena kawa ma'amalakan betatarusan di luar sembahyang kita. Anu berangai latihan di sembahyang barang. Ya kah? Nang akimis salah li zikri tah. Nggih, wahai Musa, dirikan sembahyang khusus mengingat aku. As-salah mahalul zikri. Sembahyang itu tempat mengingat Allah, bukan mengingat perumahan, bukan mengingat gawian, bukan mengingat toko. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih wallahi asgar, selain Allah kecil. Cuman nang lucunya muntung Allahu Akbar, nang ganal tuh perumahan. Ya kalau kada sinkron, anu muntung bedusta nih. Cocok tontong sembahyang tuh istighfar. Muntung Allahu Akbar, cuma nang kelihatan di hati duit, perumahan, gawian, kawan, keluarga. Gitu. Tangan tuh mengacawa itu mengangkat, ini rafa namanya. Rafa itu mengusir, menghilangkan. Ibaratnya ayam memburu ayam tuh. Jadi masih wallah tuh dihuhus. Itu nah, dihuhus. Allahu Akbar. Jadi muntung Allahu Akbar, selain Allah dihuhus. Ya kah? Nah, ini betul pulang bekiam sama ini pulang nah. Seakan-akan kita menjagai api, menjagai hati. Hati ini punya ingat lawan Allah, hati itu menyala. Mudahan hati ini selalu ingat lawan Allah. Jadi hati ini tarang, hati ini menyala, jagai cahaya hati. Sama itu kalau menjagai nah. Jangan pajah. Inta menyala abangku jar. Abangku tuh ya hatiku. Jadi punya hati ini lupa lawan Allah, berarti pajah abangku. Pajah hatiku. Nah, jadi oleh karena itu tuh jagai. Dijaga. Mengapa bekiam tuh menjaga hati itu? Menjaga hati itu supaya jangan lupa lawan Tuhan. Tangan angkat tangan, ya kalau untunglah. Nah, muntung Allahu Akbar, hati berniat. Usaha ingat Allah itu sebenarnya ada ingat Allah itu. Nah, jadi kita usahakanlah akimis salah li zikri, dirikan sembahyang untuk mengingat aku. Ya kalau jadi berangai kita di dalam sembahyang ingat Allah, cuma mudah-mudahan ditolongi karena ingat Allah di luar sembahyang. Inilah disebut namanya salatul daim ngarannya. Sembahyang daim, sembahyang nang bakakalan. Karena hakikat sembahyang itu kan ingat. Hakikat sembahyang itu ingat sama itu. Nah, dua sudahlah. Yang ketiga, yang terakhir, apa arti makna Allah syahid nang dikehendaki menyaksikan? Allahu syahid yang ketiga, wa ya'lamu ahwalal abdi, dan Allah mengetahui akan ahwal hamba, hal-hal hamba. Hal itu sesuatu yang di dalam hati. Apa yang kita ucap didengar Allah, apa yang kita gawi, ya kah? Mata melihat, muntung bepandir, tangan begawi, batis berjalan. Punya apa aja gawian kita? Ya kalau termasuk gawian muntung sebenarnya, cuma muntung khusus, khas. Jadi apa aja gawian kita dilihat Allah. Apa aja pandir kita didengar Allah. Nah, yang terakhir, apa jua geritik hati kita diketahui Allah. Jadi ya'lamu wa ya'lamu ahwalal abdi. Nah, jadi oleh karena itu nang di dada ini Allah pun menyaksikan. Allahu syahid, makna Allahu syahid wa ya'lamu ahwalal abdi. Tuhan menyaksikan hati kita.
Mudahan hati kita bersih. Jangan ria, jangan ujub, jangan sum'ah. Kada supankah hati berhamburan? Ya Allah, tamu datang kam bakajutan. Apa kamar tamu berhamburan? Napa berhamburannya? Tetapasan dedeyan. Rupanya tetapasan dedeyan ini anu apotiki timbai ke kamar tamu. Rupanya nang apakah kata pas tamu datang apa ada adang dulu lejar berhamburan ajar nih tetapasan jar kada talipat angkat tae timbai pulang ke kamar guring 2 kali menimbai sudah munyak ke menimbai kali ketiga tuh ke mesin cuci tuh pulang. Sekali duduk tamu duduk sekalinya dihiga cawat sekalinya. Rupanya tak cicir. Astagfirullahaladzim. Supan lah, supan. Nah, ada lagi banget pada cawat tadi, ria, ujub, sum'ah. Tuh banget pada cawat tadi teh. Kada supan kah kita? Nah, kan itu tuh pahamannya tuh. Mudahan hati kita diberasihakan Allah. Amin. Yang kedua, munya kita lah dipandang Allah, diketahui Allah hati kita. Mudahan kita bisa membingkingi hati, membingkingi kan orang mengetahui nih, orang melihat nih, orang menjinguk nih. Mutaliun tuh ya menyaksikan tuh deh. Nah, dinta jadi bagus akan naik hati nih bungas-bungas. Dinta anu supaya orang cinta, supaya orang ridho, supaya orang sayang. Gitu ta. Dinto kalau tuh kekanakan menghendaki anak orang pasti nang orang nang handak tuh bebingking-bingking di hadapan orang nang dikehendaki. Harapan satu, orang yang diagaki itu mudahan cinta lawan saurang. Di hadapan nang lain beberang aja. Ya Allah, punya habis aksi pang noh, suruh lalat aja dedang sar. Saking nang jambul malining aja orang, lah ada kegampangan. Yang di hadapan. Jadi oleh karena itu tahliyah wa tahliyah itu harus dinta anu bersihkan hati, bungasakan hati dengan sifat nang bagus tahliyahnya dan membuang sifat-sifat nang kada bagus. Nah, jadi Allah itu syahid. Mudahan sembahyang kita khusyuk sembahyang. Jadi Allahu Akbar. Allah menjinguk ke hati kita. Allah mendengari bacaan kita. Allah melihat kita rokok sujud. Paham ya kalau? Andinta, kita jangan gaduhi orang, jangan. Di dalam sembahyang itu kada ada hat ausat. Di dalam sembahyang itu kada ada sesuatu selain Allah. Kita lawan Allah aja. Ibaratnya Isra Mi'raj tuh untunglah Jibril gen kada umpat. Nah, gitu nah. Paham ya kalau? Jibril gen kada umpat. Jadi dintuju lawan Tuhan. Dintuju sembahyang itu kan mi'rajul mukmin kan asalah kan mi'rajul mukmin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Jibril aja kada umpat. Apalagi sembahyang Allahu Akbar. Dunia, perumahan, toko, ngapa-ngapa kata buat anak acil ya juga. Nah, di mata gitu ta Jibril aja kada buat, kada umpat nih tenah. Anu antara kita lawan Allah aja pana akan sama itu. Munajat kalau jadi kitab tuh as-shalah itu munajatun ya. Ngaran munajat itu pandir 4 mata. Munya bertiga 6 mata ngarannya. Karena as-shalah itu munajat bainal abdi wa baina rabbihi, antara hamba dengan Tuhannya. Kata-kata munajat itu bepandir 4 mata. 4 mata tuh artinya apa? Berduaan. Munya berduaan, orang lain jangan masuk. Hatta Sayyidina Jibril. Itulah mi'raj Nabi, itulah sembahyang kita. Anu kita belajar mudah-mudahan sambil membagusakan sama aja juga. Cuma setidaknya ada ilmu, adalah ingat-ingatnya nih tenah. Daripada kada belajar sama sekali, kada ada usaha sama sekali, seumur hidup mah ya bang. Seumur hidup kada khusyuk.
Seumur hidup kada bagus bacaan, seumur hidup kada bagus rukuk sujud. Nah, jadi malam ini kita dapat ilmu Allah itu syahid. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Mendengar bacaan kita, mendengar gawian kita, mengetahui isi hati kita. Baguskan bacaan sembahyang, baguskan gawian sembahyang, mudahan kita khusyuk di dalam sembahyang. Amin ya Allah. Nah, sudah. Atau yang hadir dengan ilmunya. Nah, di dalam kitab itu jar bisa juga asyahid huwal hadiru. Syahid itu huwal hadir. Oleh karena itu ada istilah bahasa syahid tu badran ya. Syahid tu badran itu kalau bahasa kita, aku umpat perang Badar. Ada perkataan Ubadah bin Samit, sahabat Nabi, orang Ansar, orang Madinah. Jadi ujar Ubadah bin Samit, syahidtu badran. Syahidtu syahida yashhadu, syahadatan. Syahidtu badran. Syahidtu itu maknanya hadartu bihi ay bi badrin. Aku hadir di perang Badar. Minta, aku hadir di perang Badar. Nah, berarti asyahid wa huwal hadir. Hadir. Nah, berarti pahamannya Allah itu dekat. Allah itu dekat untungnya. Mudahan kita merasa dekatnya Allah. Amin ya Allah. Allah itu dekat. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi oleh karena itu rasa akan Allah itu dekat dengan kita, dekat-dekatnya pikuli makanin, pikuli zamanin, wa pikuli halin. Pikuli makanin, masjid kah? Langgar kah? Majelis ilmu kah? Rumah kah? Ampun maaf, hatta wisi. Ulun melihat di HP itu kayaknya orang-orang kota, orang-orang artis itu kayaknya mereka itu punya masuk WC bawa HP. Kayaknya tuh mendengar pandir-pandir tuh kayaknya membawa HP. Tidak tak bawa HP sambil napa itu nah. Karena dianggapnya meninggal HP itu lucu. Mengapa lucu? Berarti kan kan lucu dipadakannya kalau membuka HP itu kan kadada pikiran jorok macam-macam ujar inya. Nah, itu pikiran orang umum, bukan pikiran kita nang menuntut ilmu agama. Dintata. Kalau kita pikiran kita nang agama itu tinggal HP. Ya kamu untung. Jadi apa gawian di situ? Ya tafakur aja. Tafakur. Itu ada kegampangan. Allah Ta'ala itulah memberikan kita nikmat, masuk nikmat, keluar nikmat. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Makan minum nikmat. Ya bentar. Kita makan minum nikmat. Karena kita punya badan berhajat makan, berhajat minum. Punya kada makan, kada minum, jiun. Nikmat. Garing. Dan keluarnya pun nikmat. Coba keluar WC, alhamdulillah, alhamdulillah juga kayak tuntung makan juga toh. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillah. Jadi masuk nikmat, keluar nikmat. Belajar tafakur. Bahkan ada kegampangan bu untungnya. Tafakur nikmat Allah. Tafakur dunia boleh. Nginikah nang kahulu kahilir aku cari duit. Yang malam iya siang. Bejuhur kada, beasar kada, hadir ke majelis ilmu kada juga. Ya kala alasan awak ringkut imbah siang begawi umpama contoh, lalu meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan juhur asar, mencari duit untuk menukar beras, berasnya dimakan, bahira jadi tahi. Paham ya pandir ulan? Berarti hidup ini bu untung aimunya kita semata-mata mencari duit untuk menukar beras, untuk makan, ujung-ujungnya ke jamban. Berarti
nilai kita senilai apa nang keluar dari burit kita. Mudahan kita sembahyang jangan ditinggal. Mudahan kita hadir ke majelis ilmu supaya kita berharga daripada emas. Jangan murah pada bangkai. Ya kan? Dunia jifah. Inta. Jadi oleh karena itu hidup bertapakur, hidup berpikir. Karena at-tapakur itu sirajul kalbi, karena tapakur itu lampunya hati. Jadi hati ini natarang inya karena ada fikir. Inta, kada usah mengucak HP, pikir aja. Nah, kada gegampangan kita tapakur tak. Jadi alhasil gunakan fikir lah. Cuman yang kita sahih tadi tilah artinya mudahan kita kawa ingat lawan Allah. Ya Allah, hadirakan Allah, hadirakan Allah. Dinto tuh diantara orang-orang nang ahli musyahadah, ahli muraqabah, mereka kada lawas di WC. Karena supan membuka apa? Aurat supan. Supaya jangan lawas di WC, kayak apa jalannya? Qillati ta'am, mereka mensedikiti makan. Karena punya banyak makan, banyak kejemben. Umpama contoh aja bang, kan banyak masuk banyak yang dibuang, sedikit masuk sedikit dibuang. Itu tuh orang tuh puasa sahurnya sedikit, berbukanya sedikit. Ini orang nang ahlul musyahadah. Kalau kita kayaknya lain kelasnya, sadar ya kita. Pak Mayla, ya nang sahabat Nabi Muhammad nih. Ya kalau sahabat Nabi Muhammad di hadis Sahih Bukhari komplain. Ya Rasulullah, pian nih punya menyuruh kami, menyuruh sahabat nih, menyuruh tuh amalan-amalan nang ringan-ringan aja, nang mampu digawi aja. Jadi sahabat tuh kepingin juga, rupanya sahabat tuh meniring juga. Nabi itu bermalaman beribadah, Nabi itu puasa, Nabi itu ibadahnya, sedekahnya. Jadi ujar Nabi, ikam je Nabi kada sama lawan aku, baik amalnya, baik ilmunya, kuat amaliyahnya tuh nah, lawan kuat ilmunya tuh kada sama. Inta. Jadi kita nih ada kadar anunya kelasnya. Inta. Santri baru hanya belajar nahu langsung dilajari Ibnu Aqil. Weh. Tahiring gubiah. Jurumiyah ada wala. Nah, kan itu tuh artinya tuh pokoknya sama ini aja. Allah itu syahid, huwal hadir. Apa jua tempat, apa jua masa, apa jua hal. Inta. Jadi hadrah Allah itu buntunglah bukan di masjid. Punya hadrah Allah di masjid, maras orang di luar masjid. Punya selama kita ingat Allah, selama itu kita masuk di dalam hadrahnya Allah. Ada orang Martapura datang ke rumah ulun, Guru Anor, ulun berkisah bolehlah, boleh. Malam tadi ulun bermimpi itu bermimpi ketemu pian. Dinta ujar ulun pada depan bermimpi. Dinta bertepuk sebelah tangan nih. Apa mimpinya jer ulun di dalam mimpi itu betakon lawan pian. Nang ulun takonakan masalah tasawuf. Apa arti hadrahnya Allah? Nang ilah hadratillah tuh nah, hadrah Allah itu apa? Nah, sekalinya di dalam mimpi pian menjawab, jawaban pian sama ini hendak tahu jawabannya jangan di mimpi, datangi ke rumah, terbangun ulun. Nah, ini nyambung mimpi. Nah, hamjir ulun ngaliham, ulun aja kada bermimpi. Itu telah. Untung ada ulama-ulama, guru-guru kita. Jadi ada mentakribkan hadratullah. Hadratullah wahiyya zikrullah.
Hadrah Allah itu adalah al-qalbu yazkurullah. Hadrah Allah itu adalah hati yang ingat kepada Allah. Hati ini wadah. Kullu baitin an tasakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin, setiap rumah. Rumah tempat kada? Ai kullu qalbin, setiap hati. Berarti isti'arah, berarti hati itu seperti rumah. An tasakinuhu, pian, ya pian di dalamnya. Mudahan kita ingat Allah, mudahan ingat Nabi Muhammad. Anta sakinuhu laisa muhtajam ila suruji. Kada berhajat lawan lampu, kada berhajat lawan matahari, kada berhajat lawan bulan. Napa geram? Huwan nur. Allah itu nur. Ya kan? Allah nurus samawati wal ard. Nabi Muhammad itu nur. Nah, berarti pahamannya hati yang ingat kepada Allah itulah disebut hadrahnya Allah. Berarti pahamannya, sekalipun kita di Jamban, mudahan kita ingat Allah. Sekalipun kita di luar masjid, mudahan kita ingat Allah. Sekalipun duduk mengaji di luar langgar, mudahan ingat Allah. Kita masuk di dalam hadrahnya Allah. Jadi hadrah itu zauq, rasa hati. Hadrah itu ingatnya hati. Paham ya lo untung lah? Berarti punya hati ini lupa lawan Allah, berarti kita keluar dari hadrah. Itu tuh mengapa sembahyang disebut hadrah. Man dakhala fi shalah dakhala fi hadratillah. Siapa yang masuk di dalam sembahyang, inya sama dengan masuk di dalam hadrah Allah. Karena sembahyang itu tempat mengingat Allah. Sebagaimana hati tempat mengingat Allah, dintu juga sembahyang tempat hal waktu mengingat Allah. Maka disebut hadrah namanya. Nah, sama itu hadrah namanya. Jadi alhasil Allah itu hadir. Allah itu kada jauh bentuknya, Allah itu dekat. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah. Kata-kata Engkau itu khitab. Khitab itu mukhatabah. Orang yang kedua, orang pertama aku, orang kedua Engkau, orang ketiga dia, ya kah? Belajar nang bahasa nih. Nah, orang pertama dengan orang kedua hadir kada? Hadir. Hadir. Aku dengan Engkau hadir. Dia kada hadir, gaib. Damir gaib ya, damir gaib itu kan huwa huma hum, hiya huma hunna. Itu damir gaib. Gaib itu apa? Jauh. Lain damir mukhatab, itu damir hadir. Anta itu hadir. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu hadir. Jadi hadir itu dekat jauh? Dekat. Nah, itu berarti Allah itu dekat. Jadi rasa akan di hati Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat penggulu kita. Ini apa lagi? Fi ampusikum afala tubsirun. Di diri kamu apakah engkau kada melihat aku, kebesaranku, rahmatku, ya kah? Dinta. Nah, kemudian pulang sambungannya, karena Allah Ta'ala alimul gaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang gaib, mengetahui yang nampak. Alimul gaibi wasyahadah. Nah, itu oleh karena ini kena alam syahadah. Nah, kalau alam gaib, alam malaikat, nang kada kelihatan nih namanya alam gaib. Malaikat, kalau yang kecungkungan ini namanya alam syahadah. Allah itu alimul gaibi, alimus syahadah. Allah mengetahui alam malaikat dan Allah mengetahui alam manusia. Nah, kemudian ulang, dan apabila diibarat ilmu secara mutlak itu umum, jangan berkait-kait, jangan beridapat, karena al-idapat minal muqayyidat. Idapat itu termasuk kait. Punya ilmu aja, jangan ditambahi ilmu gaibi, jangan ditambahi ilmu syahadah, ilmu aja. Nah,
Jadi diibaratkan ilmu secara mutlak, maka Allah disebut alim namanya. Alim, alim itu ya bagaimana alim. Nah, dan bila ilmu diidapatkan kepada perkara gaib, nah beidapat sudahnya Allah jar mengetahui yang gaib, maka Allah disebut khabir ngarannya. Jadi khabir itu mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, dan bila diidapatkan kepada perkara syahadah, syahadah itu nampak, nang kelihatan nih nah, maka Allah disebut syahid namanya. Ini mun kada salah perkataan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Sarah Asmaul Husna-nya, nggih, Allah itu nah keilmuan Allah tidak diidapatkan kepada syahadah, tidak diidapatkan kepada gaib, Allah itu alim namanya. Munya diidapatkan ke gaib, khabir namanya. Munya diidapatkan ke syahadah, syahid namanya. Nah, cuma maknanya Allah maha tahu juga, maha tahu juga maknanya. Nah, sama itu. Firman Allah Ta'ala, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Ta'ala syahid, yakni menyaksikan apa jua nang engkau perbuat. Napa aja gawian kita Tuhan menyaksikan. Nah, mudahan bagus kelakuan kita, amin. Ali Imran ayat 98. Artinya ada. Dan Allah menyaksikan atas apa jua yang engkau perbuat. Nah, ditata. Berarti pahamannya sama ini buntung lah. Kan gawian kita ini ada dua nih. Ada gawian kita bagus, ada gawian kita kada bagus. Nah, Allah tadi kan syahidun nih, menyaksikan apa yang kita gawi nih. Nah, berarti punya sesuatu yang kita gawi bagus, berarti Allah itu namanya syahidun lah. Munya gawian kita kada bagus, berarti Allah itu syahidun alaih, kakitanya. Jadi ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan, ada saksi menyelamatkan, ada saksi menjerumuskan, ada saksi maulah ke surga, ada saksi maulah ke neraka. Mudahan dosa kita diampuni Allah, mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Nah, dikata nang ini kita nang disuruh beramal-amal saleh ini karena Allah syahid. Ini gawian kita nih, Allah syahid. Inta Allah syahid, Allah menyaksikan gawian kita nih. Hidup ini bagus bemandur. Di pelabuhan tuh ada mandur pelabuhan. Munya kada bemandur, beruku aja hidup. Ruku aja, pandiran aja, kacak pinggang aja. Gawinya dede. Ya kalau gajian iya banget, mambil gaji buta ngadarnya. Itu tak. Ada mandur, nah cangkalam, mandurnya ada, syahidnya ada. Sama sekolahan tak ada ngarannya pengawas. Cobaan kali ada pengawas, ya kalah kantor beberang aja, di sekolahan beberang aja, seragam sekolahan beberang aja, nyaka ada pengawas. Cobaan ada pengawas, saminggu lagi pengawas datang, jam nang bebeterai, jam mati aja bebeterai. Ya kalau gambar tahiring aja, tapacol paku pikiknya dibagusakan, inta bersepatu, baju ke dalam, punya rapi bang, pengawas. Kan jadi hidup nih sekolahan aja ada pengawas. Ya Allah, gintu jua diri kita. Oleh karena itu ada istilah di dalam Quran, kapa billahi syahida. Kapa tuh artinya cukup. Cukup tuh sugih. Sugih tuh jangan mencari yang lain. Punya mencari lain kada sugih ngarannya. Kapa billahi
syahida. Cukup Allah lah yang menjadi apa? Menjadi saksi kita. Kita takutan maksiat, kapabilahi syahida. Kita gemar beribadat, kapabilahi syahida. Sama itu. Nah, kita lihat pula. Dan firman Allahnya lagi, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Surah Al-An'am ayat 19. Katakan olehmu, ya kah? Katakan olehmu, Allah menyaksikan antara aku dan antara kamu. Artinya apa juga sesuatu yang paling besar saksi. Paling besar saksi adalah Allah yang jadi saksi. Bahkan kegampangan Tuhan seorang yang jadi saksi. Ini ngeri ini. Ini sahadah kubra ini. Kalau diri kita jadi saksi diri kita, itu sahadah sugra namanya. Paham ya kalau bentang? Ini Allah seorang. Mengapa yuk Allah jadi saksi ya? Oh, ada tafsir sama ini. Allah syahidun lil mazlum. Allah itu kaina jadi saksi bagi orang yang dizalim. Alladzi la syahida lahu wala nasira fid dunya. Nang si mazlum itu kadada saksi baginya atau kadada penolong baginya. Orang tuh benar cuma masuk penjara. Orang tuh bujur masuk penjara. Jadi terkadang beruntunglah orang masuk penjara itu beruntungnya terkadang nomor 1 kriminal, ya kah? Memang kada bagus mencuntan, membunuh, ya kalah. Atau bisa juga masuk penjara itu kalimpatan bagus pulang. Kalimpatan bagus, contohnya Izharul Haq. Ahmad bin Hambal buka di dalam kitab Fathul Majid. Gara-gara masalah Quran aja ya kalah masuk penjara sih dia, dicambuk sih dia. Itu artinya orang baiknya luar biasa. Jadi terkadang beruntung orang nang izharul haq, menampakkan kebaikan, mereka ditangkap, mereka dikurung, padahal mereka bujur. Itu tak. Jadi di penjara itu terkadang orang jahat, terkadang orang. Nah berarti punya ada mazlum, karena Allah jadi saksi kena. Sekalipun di dunia kadedewani bersaksi menyelamatkan inya, lalu inya dicatok palu, dihukum masuk penjara, ada saksi, cuma saksi palsu. Allah kena jadi saksi, aku jadi saksi Tuhan, inya baik, inya dizalim. Nah berarti Allah syahidun baini wa bainakum. Jadi Allahu syahidun pakai alif, Allahu syahidun lil mazlum alladzi la syahidalah wala nasiralah fid dunya. Yang kedua wallahu syahidun alal mazlum, salah, alal zalim, mazlum sudah. Wallah syahidun alal zalim, Allah pun karena jadi saksi memberati orang yang zalim. Nah pasti zalim nah alladzi lamani lahu fid dunya, nang tidak ada menegah baginya di dunia. Orang ini zalim cuma inya berpangkat, orang ini zalim cuma berduit, ya kah? Dengan pangkatnya, dengan duitnya, nah saksi, nah jaksa, nah hakim, nah apa lagi? Lalu manang Allah syahidun alal mazlum, ala zalim alladzi la mani Allahu fid dunya. Jadi oleh karena itu kita percaya negeri akhirat, yaumuddin, yaumul jaza, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin. Ar-rahman ar-rahim jamal Allah, maliki yaumiddin jalalnya Allah. Itulah Tuhan itu Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil
alamin. Tuhan itu mentarbiyah alam. Tarbiyah alam pecah dua. Ar-Rahmanir Rahim, berarti Allah Jamal. Maliki Yaumiddin, Allah Jalal. Paham entah? Allah Jamal kepada orang yang taat, Allah Jalal kepada orang yang maksiat. Allah itu Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Memang Ar-Rahmanir Rahim, yang kedua Maliki Yaumiddin. Kesimpulan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mudahan kita dapat hidayah supaya kita mudah ibadah lawan Allah. Itu yang kita pinta. Kita menghendaki Tuhan itu ta'aluk kita Rahman Rahim. Nah, jadi kita percaya negeri akhirat. Karena negeri dunia ini terkadang kadada ulihi keadilan. Ya kah? Yang zalim menang, yang mazlum kalah. Ada akhirat. Ada akhirat. Allah syahid. Allah kena jadi saksi. Nah, sama itu. Adab-adab. Sepantasnya bagi abdus syahid, ya kita nih hamba Allah as-syahid, menjadikan seluruh apa jua yang dikerjakan, ya kah, akan Allah selalu hadir dengannya supaya diperbuat di dalam keridaannya dan sabar di dalam hukumnya. Pian hendak nyaman catat di pinggir, dawamul muraqabah wal musyahadah. Mudahan kita kawak mengakali murakabah dengan musyahadah. Itu murakabah itu rasa dilihat, rasa didengar, rasa dijanaki. Kalau musyahadah itu melihat gawian Allah. Af'alullah kulluha jamil. Ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya kah? Artinya sabarlah olehmu wahai Muhammad bagi hukum-hukum Tuhanmu, takdir-takdir ketentuan Tuhanmu. Nah, jadi hendaklah sabar kamu bagi hukum Tuhanmu atau takdir ketentuan Tuhanmu. Maka bahwasanya engkau di dalam pandangan kami. Fa innaka bi ayunina. Nah, ini sama itu. Jadi mengapa kawa sabar? Karena kita rasa dipandang Allah. Khasiat. Barang siapa mengambil atau memegang akan rambut memegang akan rambut dari dahi anak, artinya ubun-ubun sekolah atau istrinya. Nah, untuk ubun-ubun bini atau ubun-ubun anak, sifatnya yang durhaka. Anak durhaka, bini nusus durhaka, anak ukukul walidain, bini nusus. Nah, lalu dibacanya ya syahid 1000 kali. Bah, sawat juga kah? Jangan membaca waktu sarek. Jangan membaca waktu bakal lahir. Nyatai di papak orang. Dinta insya Allah menjadikan baik hal keduanya. Sama ini bagus dibaca bagi pengantin hanyar, masih sayang-sayang, dijapai ubun-ubun masih kada buka. Paham ya lah? Nah, jadi dengarakan ulun siapa nang pengantin baru, orang nang imbah kawin, beruntunglah, atau orang nang diisi anak hanyar lahir, nang kada buka masih belum beting kawung, belum buka. Kawat tuh dijapayakan ubun-ubunnya tak. Nah, sama ini aja. 1000 itu kita bagi 10 hari. 1000 dibagi 10 hari
Berapa seharinya? 100. Ya kah? 100. Nah, 100 kita bagi 5 waktu. 100 bagi 5 berapa tak? 20. Berarti kawata beimaman lawan bini pangantinai di rumah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana. Doa selesai, para ki bini, japai kepala bini. Nya pasti akot, tiba kawin kan? Deng sini kepala ikam sini deng. Iya kakak ujar. Kada tahu bacaan supaya tunduk lawan saurang. Baca itu nah berapa kali tadi? 20 kali. Ya syahid, 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 ya syahid. Umpama ya kalau 20 kali kaina pulang asar dintu pulang, maghrib dintu pulang, isya dintu pulang, subuh dintu pulang. Berarti 5 kali 20 100. Berarti berapa harinya 1000? Lambatnya guru. Kita sarah bagi 5 boleh? 1000 bagi 5 1000 bagi 5 berapa? 200 bagi 5 waktu berapa jar? 40 ya belum makan nih ngali hitung. Nah imbah juhur 40, imbah asar 40. Ya kalau 5 hari aja tentang guru kawala 3 hari bagi 3 bagi 5. Nah bisa hapian anu langsung 1000 bang punya tahan gulu bini manahan. Nah dintu juga anak ulun bisi anak jona kakanak halus kawa kena dilampahakan ya kalau lah berang aya sehari 100 sehari 100 waktu aja nah 10 hari 1000. Jadi mudahan anak nih kena kada durhaka lawan saurang. Nih bini nih kena kada nusus lawan saurang. Nah diteta anu guru bebinian komplain nah nang di belakang. Umpat juga kayak apa jar lawan laki. Apa laki ini durhaka juga. Ayo bebini atanya begegematan nah laki nang tengah malam ratan. Kalau waktu sembahyang ada mungkin kan kayak seorang kepala rumah tangga. Jadi karena mau nyalaki guring mengaruh nah japai begemat kepalanya nah ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Thailand lagi. Dinta asa amalan guru Anur nih. Tujuan laki teruskan. Aku senang lawan ikam. Nah bujur juga lah. Nah dinta. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Haq inggan situ. Mudahan pengantin ingat, mudahan nang bisi anak ingat, mudahan kita rumah tangga ruhui rahayu, mudahan anak kita bakti lawan kita amin. Al-Fatihah.